Oke, kali ini pembahasan kita mengenai logic gate. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai cara kerja dari transistor. Ketika ada arus yang mengalir di sini, ketika input bernilai false, maka output juga bernilai false. Tapi ketika input bernilai true, maka output juga akan bernilai true karena akhirnya arus yang di sini dapat mengalir melalui transistor menuju ke output. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sedikit modifikasi terhadap si transistor ini. Nah, oke. Perubahan atau modifikasi yang akan kita lakukan adalah dengan menghubungkan si elektroda ini itu dengan ground. Nah, lalu kita akan menentukan output atau input tetap pada di sini. Outputannya itu adalah di sini. Oke. Nah, ini sebagai output. Apa yang terjadi ketika kita memodifikasi transistor seperti ini? Arus listrik akan mengalir dari sini ke sini, ke transistor. Ketika input menerima arus, maka arus yang ada di sini akan melalui transistor lalu menuju ke ground. Tapi ketika input tidak menerima arus atau bernilai false, maka sebagai gantinya arus akan berjalan melalui sini, mengalir ke arah sini, ke arah output. Sehingga apa yang akan kita dapat? Yang akan kita dapat adalah ketika input bernilai on, maka output bernilai off. Ketika input bernilai off, maka output akan menjadi on. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai NOT gate. Ketika kita menggambarkan tabel kebenarannya, dan ini adalah tabel kebenaran yang akan kita dapatkan. Ketika input bernilai 0, maka output bernilai 1. Ketika input bernilai 1, maka output bernilai 0. Kebalikan dari sebelumnya. Nah, untuk next, ini ada AND gate. AND gate. Gerbang AND, dia ini terdiri atas 2 input dan 1 output. Semuanya di sini ada input A, ini input B, di sini adalah untuk outputnya. Mungkin untuk kemudian kita bisa lebih memahami logika AND, kita coba dalam sebuah kalimat. Nah, contohnya, seumpamanya ayah bilang kalau yang pergi ke pasar itu adalah ibu dan Doni. Nah, untuk kemudian kita bisa menilai apakah pernyataan dari si ayah ini benar atau salah, tentu kita mesti melihat dulu kenyataannya terjadi itu seperti apa. Nah, kita perlu untuk melihat pada kenyataannya. Nah, siapa yang pergi ke pasar? Nah, kalau yang pergi ke pasar itu adalah si ibu, tapi Doninya enggak, nah, maka tentu pernyataan ini akan bernilai salah. Kalau yang pergi ke pasar adalah Doni, tapi ibunya enggak, maka pernyataan ini juga salah. Nah, pernyataan ini benar ketika ibu dan Doni dua-duanya itu pergi ke pasar. Nah, gitu. Sehingga untuk input A dan input B, dia dua-duanya harus bernilai benar agar output yang dihasilkan itu bisa bernilai benar. Jika salah satu saja atau bernilai salah, maka outputnya akan bernilai salah, false. Jadi gerbang AND dia itu dibentuk dari 2 buah transistor yang saling dihubungkan satu sama lain. Nah, dan ini dia itu kedua transistor dihubungkan secara seri seperti ini. Oke, sehingga kita memiliki 2 input. Di sini kita sebut sebagai input A. Nah, ini input B, dan ini adalah output. Nah, sementara arus dia datangnya dari sini. Sekarang bayangin, ketika input A dia tuh bernilai true atau dia mendapatkan arus yang ada di sini dia akan dapat melewati transistor A
sampai ke sini. Nah, namun jika transistor B ternyata bernilai false, dia akan stop, berhenti. Dia nggak bisa mengalir melewati transistor B sampai akhirnya bisa ke output. Nah, sebaliknya, jika kemudian input A itu bernilai false dan input B itu bernilai true, nah, current yang ada di sini dia tuh nggak dapat melewati si transistor A, sehingga dia juga nggak dapat melewati transistor B meskipun transistor B bernilai true, sehingga dia juga nggak bisa melewati output. Nah, hanya ketika kemudian input A itu bernilai true dan input B bernilai true, current atau arus dapat mengalir dapat mengalir melalui dua transistor sampai ke output, sehingga output itu akan bernilai true. Hanya jika input A bernilai true dan input B bernilai true. Seperti itu. Nah, jadi ini yang perlu kita perlu kita perhatikan bahwa gerbang N dia itu dibentuk dari dua buah transistor yang saling dihubungkan secara seri. Nah, secara serinya ini penting untuk kita pahamin. Sehingga untuk tabel kebenaran yang akan kita dapatkan adalah ketika input A bernilai ini input A, ini input B, ini output. Ketika input A 0 atau false, B false, ini false, false true, false, true false, false. Hanya ketika ini true true, maka outputnya juga akan bernilai true. Seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan OR gate? Untuk OR gate, untuk gerbang OR, mungkin kita buat untuk tabel kebenarannya dulu aja. Nah, tabel kebenaran dari OR gate. Sama, ini juga terdiri atas dua input dan satu output. Semuanya di sini adalah A, B, dan ini adalah O. Nah, ketika A dan B itu bernilai false, maka output juga akan bernilai false. Nah, tapi jika input A bernilai false dan B bernilai true, nah, output itu akan bernilai true. Nah, true false akan bernilai true dan true true akan bernilai true. Nah, sekarang coba bayangin kalau dengan analogi analogi sih, dengan contoh statement yang kita miliki sebelumnya, itu bahwa ini yang pergi ke pasar adalah ibu atau Doni. Nah, di sini kita ganti dengan atau. Kalau kita coba pikirnya, yang pergi ke pasar adalah ibu atau Doni. Nah, sehingga ketika kenyataannya adalah yang pergi ke pasar itu adalah ibu, tentu pernyataannya akan benar karena ibu atau Doni yang pergi ke pasar. Ketika yang pergi ke pasar adalah Doni, maka pernyataan ini juga bernilai benar. Ketika yang pergi ke pasar ternyata adalah ibu dan Doni, maka pernyataan ini juga bernilai benar. Nah, dia akan salah hanya jika ternyata ibu dan Doni enggak pergi ke pasar, seperti itu. Nah, oke. Kita hapus. Sehingga untuk gerbang yang akan kita miliki itu adalah ini. Dengan di sini itu sebagai input, sama ini terdiri atas dua transistor yang dihubungkan secara paralel. Nah, perbedaannya kalau tadi N itu secara seri, ini secara paralel dengan dua inputan. Di sini itu kita sebut sebagai input A, ini input B. Nah, di sini dia itu adalah output. Nah, current dia dari sini. Nah, sekarang sekali lagi coba bayangin, ketika input A dia itu bernilai true, maka arus akan mengalir karena dia paralel, dia akan mengalir bercabang ke sini dan ke sini. Nah, karena input A bernilai true, maka dia akan dapat melewati transistor A dan akan mengalir sampai ke output, sehingga output akan bernilai true. Cuma karena yang ada di sini, dia tidak akan dapat melewati si transistor B karena inputnya itu bernilai false. Nah,
Sebaliknya, kalau kemudian input A itu bernilai false, input B bernilai true, maka current akan dapat mengalir melalui transistor B sampai ke output, dan ini akan berhenti sampai sini. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian kedua transistor ternyata bernilai true, maka dua-duanya akan dapat mengalir sampai ke output, hingga tetap outputnya akan bernilai true. Nah, sehingga ini sesuai dengan tabel kebenaran yang kita miliki sebelumnya. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan, bahwa untuk OR gate dia itu terdiri dari dua buah transistor yang saling dihubungkan secara paralel. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, untuk ketiga gerbang kita udah selesai. Untuk video berikutnya, apakah kita bakal langsung masuk ke bagian PLC-nya? Belum. Kita akan ada satu video lagi yang akan membahas mengenai pentingnya mengenai penyederhanaan. Nah, gitu. Oke. Next.